الحمد لله الذي جعل الإسلام طريقا سويا ووعد للمتمسكين به وينهون الفساد مكانا عليا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, segala puji dan rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat kembali berkumpul di masjid ini. Berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Dan berkumpulnya kita di masjid ini semoga menjadi pertanda masih adanya iman dan Islam yang terpatri di dalam hati. Ini semua tentu tak lain merupakan hidayah dan inayahnya yang juga patut kita syukuri. Dengan cara senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Izzati, yakni menunaikan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sikap takwa yang kita miliki itu sudah seharusnya kita jaga dan pelihara dengan istiqomah sehidup semati, seraya berharap semoga kelak pada saatnya kita semua mampu menutup usia dan meninggalkan dunia fana ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada 3 macam ukhuwah atau persaudaraan yang senantiasa harus kita jaga dan pelihara, yaitu pertama, ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama umat muslim. Yang kedua adalah ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Dan ketiga adalah ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah, atau persaudaraan sesama umat manusia. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama umat muslim. Ukhuwah Islamiyah ini adalah sebuah konsep persaudaraan yang mengajarkan bahwa setiap muslim sejatinya adalah saudara bagi muslim yang lainnya, dan dia juga harus memandang muslim lainnya sebagai saudaranya tanpa memandang latar belakang keturunannya, tanpa memandang tanah kelahirannya, tanpa memandang kebangsaannya atau pertimbangan-pertimbangan lainnya. Tentu ada konsekuensi dari persaudaraan Islam ini. Ada hak dan kewajiban yang timbul dari persaudaraan ini. Dan di antara kewajiban dasar seorang muslim yang menjadi hak bagi muslim lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, ada 6 hak seorang muslim bagi muslim lainnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Qila ma hunna ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim kepada muslim lainnya ada 6. Dikatakan, apa saja wahai Rasulullah? Beliau menjawab, pertama, apabila engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam padanya. Yang kedua, apabila ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, apabila ia meminta nasihatmu, maka nasihatilah dia. Yang keempat, apabila ia bersin lalu ia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doakanlah dia. Yang kelima, apabila ia sakit, maka jenguklah dia. Yang keenam, apabila ia meninggal dunia, maka ikutilah ke pemakamannya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, inilah 6 hak seorang muslim atas muslim lainnya yang harus kita jaga dan amalkan di dalam diri kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang kedua adalah ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan sebangsa dan setanah air. Seiring dengan momentum menyambut hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita pada tanggal 17 Agustus mendatang, khatib akan menekankan pentingnya memahami ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan sebangsa dan setanah air. Terkait makna tanah air atau yang dalam bahasa Arab disebut al-watan, Syekh Syarif Ali Muhammad bin Ali Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat, ia menjelaskan makna al-watan sebagai berikut. Al-watanu huwa maulidur rajul wal baladul ladzi huwa fih. Tanah air adalah tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Ukhuwah wataniyah adalah persaudaraan sesama warga yang tinggal di wilayah yang sama. Watan artinya tanah air, tempat kelahiran, tanah tumpah darah, kampung halaman. Dengan begitu, kata bentukannya adalah wataniyah. Adalah kata sifat yang artinya berkenaan dengan tanah air atau bersifat ketanah airan. Dalam konteks kita sekarang, seluruh warga Indonesia yang tinggal di Sabang sampai Merauke adalah bersaudara karena sama-sama lahir atau tinggal di watan, negeri yang sama, tanpa melihat latar belakang agamanya atau keturunannya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam perjalanan sejarah awal dakwah Islam, pentingnya tanah air dapat kita pahami misalnya dari kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Peristiwa hijrah sesungguhnya menyiratkan harapan Nabi untuk memiliki tanah air atau tempat tinggal yang aman dan berdaulat, sehingga ajaran dan dakwah Islam akan dapat berkembang dengan baik. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW pun pernah mengungkapkan rasa cintanya pada tanah kelahiran beliau, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Hal ini bisa kita ketahui dari riwayat Imam Ibnu Hibban yang bersumber dari penuturan Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Ma atyabak min baldatin wa ahabbat ilai, walaula anna qaumi akhrajuni mink ma sakantu ghairak." Alangkah baiknya engkau wahai Makkah Al-Mukarramah sebagai sebuah negeri, dan engkau merupakan negeri yang aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, niscaya aku tidak akan tinggal di negeri selainmu. Demikian pentingnya tanah air ini. Dalam pepatah Arab dikatakan, "Man laisa lahu ardun laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh laisa lahu dzakirah." Barang siapa yang tidak memiliki tanah air, ia tidak memiliki sejarah. Dan barang siapa yang tidak memiliki sejarah, maka ia akan terlupakan. Dalam pepatah Arab yang lain mengatakan,
Lau dha'a minka adh-dhahab fi suqi adh-dhahab talqah. Lau dha'a minka al-habib yumkinu fi sanatin aw sanatain tansa. Lakin lau dha'a minka al-watan ya watan wa aynaka talqah. Jika engkau kehilangan emas, di pasar emas kan kau dapatkan gantinya. Jika engkau kehilangan kekasih, mungkin setahun 2 tahun kau bisa melupakannya. Namun jika engkau kehilangan tanah air, maka dari mana engkau akan temukan gantinya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah atau basyariyah, persaudaraan sesama umat manusia. Ukhuwah insaniyah atau basyariyah adalah jenis persaudaraan yang cakupannya lebih luas lagi, yaitu persaudaraan antar sesama umat manusia di seluruh dunia. Insan artinya manusia, dan insaniyah artinya kata sifat berkenaan dengan manusia atau bersifat kemanusiaan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa kita semua manusia adalah bersaudara yang berasal dari satu bapak dan satu ibu, yaitu Adam dan Hawa. Persaudaraan jenis ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW pada kesempatan sedang melaksanakan ibadah haji. Saat berkumpulnya umat Islam dari berbagai penjuru, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW saat itu merupakan deklarasi kepada masyarakat dunia tentang prinsip dasar persaudaraan yang diajarkan oleh Islam. Beliau bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu adalah satu dan Bapakmu adalah satu. Semua kalian berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Tidak ada keutamaan bagi bangsa Arab atau bangsa bukan Arab, kecuali karena ketakwaannya. Saksikanlah ya Allah, apakah aku sudah menyampaikan amanat ini kepada kalian?" Orang-orang yang mendengar menjawab, "Ya sudah." Beliau melanjutkan, "Hendaklah orang yang hadir menyampaikan pesan ini kepada yang tidak hadir." Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Prinsip ukhuwah insaniyah ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah 3 macam ukhuwah atau persaudaraan yang senantiasa harus kita jaga dalam diri kita dan bisa kita tanamkan dan amalkan dalam diri agar persaudaraan kita tetap kokoh. Baik ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa dan tanah air, dan ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama umat manusia, supaya persaudaraan kita tetap kokoh, aman dan tentram dalam menjalankan perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa zuhna Mustafa Maulana Muhammad. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أكرمنا بدين الحق المبين وأفضلنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله
وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك أن ترزق كل منا لسانا صادقا ذاكرا وقلبا خاشعا منيبا وعملا صالحا زاكيا وعلما نافعا رافعا وإيمانا راسخا ثابتا ويقينا صادقا خالصا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله